Shalom, jemaat terkasih. Jumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak ada satupun di antara kita yang menyukai orang yang sombong dan angkuh, yang selalu merasa dirinya lebih benar, lebih baik, dan lebih dari segala-galanya. Karena mereka umumnya selalu akan merendahkan seorang akan yang lain. Saudara, saya percaya Tuhan juga tidak pernah menyukai yang namanya kesombongan dan keangkuhan manusia. Di hadapan Tuhan, manusia sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memilih untuk mengasihi dan menerima kita. Sudah dalam pembacaan Alkitab pada hari ini akan mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak pernah lebih baik daripada orang lain. Mari kita membaca surat Roma pasal 2 ayat 1 hingga 11. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara yang terkasih, teguran dalam perikop sebelumnya sebenarnya itu ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi yang menolak Allah. Tetapi bagian ini justru diperuntukkan kepada orang-orang Kristen yang dari golongan Yahudi, yang merasa bahwa teguran itu pantas kepada orang-orang non-Yahudi. Dan yang dianggap mereka itu adalah orang yang kafir dan layak dihukum. Tapi justru Paulus beralih kepada orang-orang Yahudi yang juga menjadi pendengarnya, untuk mengingatkan kepada mereka untuk tidak menghakimi orang-orang yang non-Yahudi, sebab mereka juga hidup di dalam natur dosa yang sama. Saudara, Rasul Paulus menegur mereka untuk tidak berpikir bahwa mereka akan aman dan lepas dari hukuman Tuhan hanya karena mereka adalah umat pilihan. Mereka juga adalah orang-orang yang sama berdosanya seperti orang yang bukan dari golongan Yahudi. Saudara, Paulus mengingatkan hal ini, bahwa kebenaran yang dinyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil dan tidak memandang bulu. Mereka yang hidup di luar kehendak Allah akan mendapatkan hukuman, sekalipun mereka juga adalah orang-orang dari golongan Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bahkan hukuman yang mereka terima bisa saja jauh lebih berat daripada mereka yang sebenarnya bukan dari bangsa pilihan Tuhan. Justru dinyatakan bahwa ada orang-orang yang sebenarnya tidak menerima hukum Taurat, tetapi secara praktisnya mereka itu melakukan kebenaran hukum Taurat itu. Karena itu sebagai orang-orang Yahudi mereka punya tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kenyataannya tidak demikian. Mungkin saja di luar mereka sebenarnya terlihat saleh dan agamawi dan religius daripada orang-orang non-Yahudi. Tetapi Tuhan melihat hati dan menghakimi mereka dari segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati mereka. Karena itu sebenarnya tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada yang lain. Dan tidak ada seorang pun yang akan luput dari penghakiman Tuhan.
Nah, peringatan ini juga berlaku buat kita. Ketika kita menjadi seorang Kristen bukan berarti kita akan selalu merasa lebih baik daripada orang Kristen. Kita akan selalu merasa lebih superior, lebih beruntung, lebih layak segala sesuatunya. Kita sama berdosanya di mata Tuhan. Karena itu Tuhan sebenarnya melihat sampai kedalaman hati kita. Berhati-hatilah saudara ketika kita merasa selalu lebih baik dan layak menghakimi orang lain. Ingatlah waktu kita menunjuk orang lain dengan jari kita. Sebenarnya ada jari yang lain yang juga selalu menunjuk kepada diri kita yang mengingatkan. Mari cek dan recheck diri kita untuk senantiasa mengevaluasi dan menjaga hati kita. Sehingga hati kita selalu selaras dengan hatinya Tuhan. Saat ini kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang beroleh kasih, karunia, dan kemurahan dan kesabaran Allah. Dan maka sadarilah setiap kali ada motif yang tersembunyi dalam hati kita, kita mohon supaya Tuhan meneranginya kembali. Sehingga Injil Kristus itu menjadi sesuatu yang menyadarkan kita kembali dengan hidup dengan sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa hadir membawa Injil daripada Kristus itu yang bisa memerdekakan diri kita dan sesama. Pertanyaan sekali lagi, apa yang selalu membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain? Kita adalah orang-orang yang sama di hadapan Tuhan, mendapatkan kemurahan Allah. Justru seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersyukur bahwa kita sebenarnya tidak pernah layak, tetapi kita mendapatkan apa yang seharusnya kita tidak terima. Disitulah sebuah anugerah Tuhan buat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, bahwa tidak ada yang lebih baik daripada hidup kami, selain daripada kasih Tuhan yang menyentuh dan menjangkau kami. Pada waktu kami seringkali membandingkan diri kami dan menganggap bahwa ada orang-orang yang lebih layak dihukum Tuhan, bahwa sebenarnya kami sedang merendahkan diri kami dan juga merendahkan daripada Injil Kristus itu. Bahwa sebenarnya adalah kesabaran dan kemurahan Tuhanlah yang lebih daripada segala-galanya. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang pemurah dan bersabar dalam hidup kami. Tolong kami berjalan dari hari demi hari menjadi orang yang bukan merasa lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi orang yang sungguh berkenan dan hidup dengan rendah hati. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.